Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul di subuh yang segar ini, yang sejuk ini, dan diberi kemampuan kesehatan untuk kita melangkah kaki ke musyola yang tercinta ini. Dan tak lupa juga kita ucapkan shalom kepada Nabi Muhammad SAW atas rahmatnya, ajarannya, dan contoh-contohnya, dan juga kepada keluarganya, sehingga kita memohon untuk syafaatnya di hari akhir. Untuk pagi ini kita tidak terlalu lama, singkat saja karena memang bagian dari poin-poin yang sebelumnya saya bacakan, yaitu tentang Islam agama kehidupan, yang dimana untuk Jumat pagi ini adalah poin keduanya, yaitu tentang interaksi sosial, yang sebelumnya di Jumat yang lalu kita tentang membangun negeri. Interaksi sosial pada kehidupan beragama itu diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui agama Islam, yaitu untuk berpartisipasi bersama orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus berpartisipasi bersama orang lain dalam membangun, dalam peradaban, dalam memperbaiki masyarakat, dan terus kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan tetap menjunjung tinggi etika dan moral. Di Islam tidak pernah diajarkan tentang mengisolasi diri sendiri. Tidak sama dengan pernah saya lihat di acara TV itu, kalau di India kalau nggak salah itu banyak sekali pendeta-pendeta itu yang mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya itu dengan cara bertapa, bermeditasi, dan itu sendirian dilakukan, tidak ada interaksi dengan orang lain. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Ketika ada kesalahan, ketika ada kontra, tidak cuma pro aja tapi kontra, itulah salah satu ajaran dalam Islam, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Jadi dalam Islam tidak ada istilah alienasi atau mengisolasi diri dari kehidupan sosial. Kemudian para juru dakwah, ulama, ustadz itu ketika mengajak pada kebaikan itu juga pasti akan dengan cara memberikan contoh, mengajak bersama-sama. Tidak ada yang secara sendiri-sendiri, tidak ada. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa orang yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dan bersabar, intinya disabar itu, atas musibah atau kesalahan yang ditimbulkan mereka, maka dia lebih baik daripada yang hidup sendiri, hidup hidup tanpa sosialisasi atau menjauhkan diri dari masyarakat. Itu intinya di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kesabaran saat kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam Islam, sebenarnya tidak cuma di Islam tapi di seluruh dunia juga mempelajari cara interaksi yang seperti apa, cara interaksi yang bagaimana. Banyak poin-poin yang bisa kita pelajari dari beberapa buku atau beberapa website ya, terutama yang saya baca dari salah satunya itu dari Rumah Isu dari Ustadz Abdul Tuasikal. Itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu langsung ke intinya, yaitu pertama, jangan menasihati orang lain di depan publik. Nah, kita tidak mau ketika kita bisa melakukan kesalahan langsung di muka umum ya, di muka umum itu langsung Anda salah ini, Anda kurang ini. Jadi caranya bagaimana? Kita bertemu secara private, secara pribadi, atau bertamu, ngobrolnya juga harus enak, harus pelan-pelan. Itu ada beberapa tata caranya. Kemudian yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Jadi selalu introspeksi diri. Kita tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi apa yang salah yang kita lakukan di hari ini, apa yang kurang kita lakukan di hari ini. Jadi kita selalu introspeksi diri. Jadi tidak perlu kita harus menunggu orang lain
mengakui kesalahannya, tapi kita harus berintrospeksi diri apa yang kesalahan kita hari ini, apa kesalahan yang kita lakukan terhadap si A, si B, si C. Kemudian kita meminta maaf terlebih dahulu. Yang ketiga, poin ketiga itu masih bersangkutan dengan poin kedua, yaitu bijaksana untuk mengakui kesalahan sendiri. Jadi kalau kita salah ya kita mohon maaf. Kalau kita ada kesalahan dalam ucapan, kalau kita kesalahan dalam tingkah laku, langsung kita sampaikan di forum itu, atau langsung kita sampaikan kepada orang yang kita mungkin kita bersalah sama si orang tersebut, itu langsung kita akui kesalahan kita. Kemudian poin keempat, ini yang agak berat karena memang kadang kita tidak sadar, yaitu hati-hati terhadap ego kita masing-masing. Jadi ego itu kan bawaan diri kita. Jadi kalau kita tidak melihat diri kita sendiri, kita tidak introspeksi diri, kadang kita pengen kita pengen diakui, kita pengen dilihat seperti itu. Jadi itu yang harus hati-hati, karena nanti jatuhnya jadi kesombongan. Kemudian yang kelima, yaitu jangan fokus pada hal-hal yang negatif. Jadi hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang dilakukan kurang baik, tapi fokus pada hal-hal yang positif. Jadi misalnya kita melihat ada yang kerja bakti, ada yang hanya melihat saja, tidak membantu. Kita nggak usah kok cuman jadi mandor aja, nggak perlu. Kita lihat yang baik apa? Alhamdulillah sudah ikut nemenin. Nah seperti itu. Saya salah satu contohnya seperti itu aja, yang paling sederhana. Atau mungkin kemarin ya waktu acara, misalnya acara maulid itu kan, kok yang nyuci gelas, nyuci piring hanya Pak Dawam misalnya, Pak Dawam saja, yang lainnya cuma datang terus ngobrol. Itu tidak perlu kita lihat dari negatifnya, tapi kita lihat dari positifnya. Alhamdulillah sudah nemenin, misalnya nanti ketika sudah selesai bisa minta tolong dibantu bawakan. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian yang poin ke-6, nah ini adalah orang lain tidak suka jika kita terus mengingatkan kesalahan kita berulang-ulang. Jadi kalau kita mengingatkan orang lain, itu tidak perlu kita ingetin lagi, kita ungkit lagi. Cukup sekali dengan cara yang sopan, udah selesai. Karena dia mengulang kesalahan atau tidak, udah nanti urusan dia sama yang kena salahnya. Jadi tidak perlu kita berulang-ulang mengingatkan itu, karena nanti jatuhnya adalah ke iri dengki, karena akan menimbulkan interaksinya jadi tidak baik. Selalu menghindar, karena kalau kita ketemu sama si A, kita selalu diingat kesalahan kita, jadi malah mengurangi interaksi itu sendiri, jadi malah jadi saling menghindar, jadi malah tidak baik. Kemudian yang poin berikutnya, yang ke-7, yaitu ini tadi yang berkaitan dengan yang di poin-poin di atas. Jadi poin ke-7 ini menghindarkan untuk mengkritik secara langsung. Jadi tidak langsung tembak di situ, ini tadi kurang benar, ini tadi kurang ini. Jadi tidak langsung dikritik saat itu juga. Jadi ada tata caranya. Kemudian poin ke-8, yaitu masih berkaitan dengan poin-poin di atas, yaitu gunakan cara halus saat mengkritik. Nah ini yang harus kita kita banyak kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Cara mengkritik yang halus itu bagaimana? Cara yang mengingatkan yang halus itu bagaimana? Cara kita harus menempatkan diri kita di sisi orang yang akan kita ingatkan, di sisi orang yang akan kita kritik itu. Jadi kalau dikatakan ini, kira-kira kalau saya sendiri marah atau tidak? Kalau ditegur seperti ini, saya sendiri marah atau tidak? Jadi kita menempatkan diri kita di posisi yang akan kita kritik tersebut. Kemudian poin ke-9, yaitu salah satu caranya adalah dengan cara kita bicarakan kesalahan kita dulu dan tawarkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, kita tidak langsung mengkritik, tapi kita bercerita dengan contoh kesalahan kita dulu.
Dari situ nanti percakapan atau interaksinya bisa kita arahkan ke apa sih kira-kira yang bisa untuk merubah, apa sih yang kira-kira bisa untuk yang baik itu seperti apa. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah yang tadi sudah disampaikan di atas itu, jangan sombong. Jadi kita tidak boleh merasa kita selalu benar. Kita tidak boleh merasa seperti itu karena yang benar itu hanya milik Allah. Gitu. Kita pasti akan banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik dalam ucapan secara sadar dan tidak sadar itu pasti banyak sekali kesalahan. Jadi tidak boleh kita sombong. Ini aku, yang paling benar adalah aku. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu hormati pendapat orang lain. Jadi apapun pendapatnya kita hormati, meskipun ada kemungkinan pendapat itu tidak sesuai dengan, misalnya ketika kita berdiskusi, misalnya ketika bermusyawarah pendapatnya mungkin kurang atau tidak sesuai, itu kita hormati. Nanti dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang pelan-pelan, kita bisa arahkan kemana sih yang lebih baik, kemana yang solusi yang terbaik seperti apa. Salah satunya kemudian yaitu adalah beberapa contoh yang lain itu adalah interaksi antara misalnya antara ayah dan anak atau suami dan istri. Itu pasti ada perbedaan dengan interaksi dengan orang lain. Kemudian atasan dan bawahan itu pasti ada perbedaan. Jadi misalnya contohnya atasan tidak bisa dia berbicara dengan bawahannya murni hanya produktivitas. Ini selesai 1 jam, ini selesai 2 jam. Jadi harus melihat si perasaan dari karyawan tersebut, kemampuan karyawan, karena manusia itu tidak terbuat dari mesin ya, tapi manusia terbuat dari perasaan, kemudian dari masing-masing punya pengalaman hidup berbeda-beda. Itu pasti akan membedakan yang satu dengan yang lain. Kemudian anak kecil yang tumbuh di lingkungan yang baik dan anak kecil yang tumbuh di lingkungan di jalanan pasti interaksinya juga berbeda. Kemudian suami istri masing-masing memiliki keluarga dan kultur atau budaya masing-masing. Jadi pasti ketika bertemu, ketika berinteraksi itu pasti akan berbeda. Demikian untuk yang kultur pagi ini, semoga bisa kita untuk kebaikan kita bersama-sama. Jika ada yang salah dari saya sendiri, jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.